Francisco Rivera pulih dari cedera, Persebaya Surabaya siap kejar Persib Bandung di perburuan juara. Erick Thohir beri peringatan keras ke pemain timnas Indonesia. Jordi Amat Merana, calon pemain tergusur di klub dan timnas Indonesia. Manajer timnas sebut asisten pelatih lokal masih diseleksi, siap gabung tim Kluivert. Racikan Patrick Kluivert diyakini akan mampu loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pratama Arhan terpilih jadi pemain muda terbaik pekan ke-20 Liga Thailand. Francisco Rivera pulih dari cedera, Persebaya Surabaya siap kejar Persib Bandung di perburuan juara. Kabar baik datang dari Persebaya Surabaya setelah gelandangnya, Francisco Rivera, akan kembali turun ke lapangan hijau pasca mengalami cedera. Bajul Ijo pun siap mengejar Persib Bandung di perburuan juara BRI Liga 1. Persebaya Surabaya dan Persib Bandung saat ini terpaut 8 poin di klasemen Liga 1 2024-2025. Persebaya Surabaya berada di posisi ketiga dengan mengumpulkan 38 poin. Sedangkan Persib Bandung di posisi puncak dengan perolehan 46 poin. Ketidakhadiran Francisco Rivera diakui telah mengurangi kekuatan Persebaya Surabaya. Francisco Rivera telah kembali merumput pada pekan ke-21 Liga 1 2024-2025. Gelandang asal Meksiko itu mengalami cedera saat Persebaya berhadapan dengan Borneo FC, Samarinda di Stadion Gelora Bung Tomo, 20 Desember 2024. Kini, dia mengaku sudah pulih dari cedera dan siap untuk mendapatkan hasil terbaik demi membalas dukungan supporter Persebaya. Rivera juga sudah bermain selama 27 menit menggantikan gelandang Gilson Costa saat Persebaya ditahan imbang 1-1 oleh Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat, 31 Januari 2025. Alhasil, Rivera bertekad membantu Persebaya meraih poin pengganti saat bertandang ke markas Persis Solo pada pekan ke-22 Liga 1 2024-2025 di Stadion Manahan, Jumat, 7 Februari 2025. Persis adalah tim yang bagus, memiliki pemain yang berpengalaman. Kita juga tahu kondisinya, Persis, yang tengah berjuang dari ancaman degradasi. Coach Paul Munster sudah mempelajari kekuatan Persis, ungkap Rivera. Dan juga, yang paling penting adalah, menyiapkan, strategi atau, menjaga, kondisi untuk pertandingan berikutnya. Saya rasa ini akan menjadi laga yang sulit, tapi kita akan fokus 100% untuk mengambil 3 poin, tambahnya. Maklum, absennya Rivera tersebut membuat Persebaya krisis kemenangan. Di mana Persebaya kehilangan Rivera selama 4 pertandingan. Artinya, tanpa kreator permainan, tim asal Kota Pahlawan itu selalu menelan 4 kekalahan beruntun. Sekarang saya merasa baik, saya juga mendapat dukungan agar lekas pulih dari semua bonek dan bonita. Tapi saya perlu bekerja lebih keras agar fit 100% untuk pertandingan selanjutnya, kata Rivera. Erick Thohir beri peringatan keras ke pemain timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan peringatan keras kepada pemain timnas Indonesia, jelang laga krusial menghadapi timnas Australia dan timnas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Dua pertandingan itu sangat menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan bertandang ke Sydney Football Stadium untuk menghadapi timnas Australia pada 20 Maret 2025, kemudian menjamu timnas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Tim asuhan Patrick Kluivert saat ini mengoleksi 6 poin dan berada di peringkat ketiga Grup C. Timnas Indonesia perlu finish di 2 besar atau berjuang melalui babak keempat, jika finish di posisi ketiga.
Langkah itu demi menjaga peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, target 4 poin dari laga kontra Timnas Australia dan Timnas Bahrain menjadi target realistis bagi Marten Pas dan kawan-kawan. Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan kekuatan dari 2 pemain naturalisasi baru jelang duel penting tersebut, yakni Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Kedua pemain itu sedang dalam proses naturalisasi dan bisa segera bergabung sebelum pertandingan melawan Timnas Australia. Erick Thohir menegaskan setiap pemain yang ingin membela Timnas Indonesia harus memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air. Seluruh pemain yang membela Timnas harus punya ikatan nasionalisme yang kuat dan bangga dengan tanah air Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan di Instagram pribadinya, mengutip Selasa, 3 Februari 2025. Selain itu, ia juga meminta Jay Itzes dan kolega untuk bermain dengan totalitas penuh di setiap pertandingan. Bermain sepenuh hati, berjuang hingga akhir, dan selalu memberikan yang terbaik demi lambang Garuda di dada, ujarnya. Pernyataan Ketua Umum PSSI itu menjadi sinyal kuat hanya pemain yang benar-benar berkomitmen dan memiliki loyalitas tinggi yang akan mendapat tempat di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus memanfaatkan laga melawan Timnas Australia dan Timnas Bahrain untuk mendapatkan minimal 4 poin. Hal itu guna memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dukungan para supporter Garuda dan persiapan matang Patrick Kluivert juga bisa membantu Timnas Indonesia mencetak sejarah, terutama dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Jordi Amat merana, calon pemain tergusur di klub dan Timnas Indonesia. Jordi Amat di tengah ancaman bakal kehilangan tempat baik itu di klubnya Johor Darul Ta'zim, JDT, dan Timnas Indonesia. Baru-baru ini, JDT mengumumkan telah mendatangkan bek baru yaitu Alvaro Gonzalez. Ia pernah bermain bersama Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Dari La Liga ke Ligue 1 Prancis dan Arab Saudi, sekarang ke markas Southern Tigers, Alvaro Gonzalez, tulis JDT di pengumuman resminya. Kehadiran bek 35 tahun tersebut bakal menjadi ancaman nyata bagi Jordi Amat. Gonzalez bisa saja menggesernya dari posisi inti. Apalagi kontrak pemain Timnas Indonesia bersama JDT itu akan berakhir pada 31 Mei 2025 mendatang. Jika posisinya tergusur, Jordi Amat tentu wajib waspada terhadap posisinya di Timnas Indonesia. Sebab, ia harus mendapatkan menit bermain andai ingin terus dipanggil ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini memasuki era baru bersama Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu telah mewanti-wanti pemainnya agar bisa dapat menit bermain di klubnya. Apalagi kini di Timnas Indonesia memiliki stok bek yang melimpah. Ada Jay Itzes, Mees Hilgers, Rizky Ridho, hingga Kevin Dix yang juga bisa digeser ke central back. Selain itu, ada juga nama Elkan Bagot yang siap comeback. Pemain jangkung tersebut tampil apik di Blackpool yang membuka kans kembali memperkuat Timnas Indonesia. Manajer timnas sebut asisten pelatih lokal masih diseleksi, siap gabung tim Kluivert. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji menyebut PSSI masih melakukan seleksi untuk menentukan asisten pelatih Patrick Kluivert yang berasal dari Indonesia. Asisten pelatih lokal tersebut sedianya akan bergabung dalam tim kepelatihan Timnas Indonesia yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, saat pengumuman Kluivert, PSSI menyatakan akan merekrut 2 pelatih berkebangsaan Indonesia untuk menjadi asisten. 2 pelatih lokal itu akan bekerja sama dengan tim pelatih Belanda yang telah didatangkan. Hari ini kita itu menyeleksi asisten pelatih yang lokal, dan besok itu seleksi asisten pelatih fisik. Sehingga dari beberapa yang diseleksi, tentu nanti akan diumumkan secara resmi oleh PSSI, kata Sumarji usai rapat kerja dengan Komisi 10 DPR di Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. Yang pasti proses seleksi itu pasti akan dipilih dari yang terbaik dari yang baik. Sumarji menyebut hasil seleksi akan diumumkan PSSI setelah selesai. Ia pun mengatakan salah satu pelatih yang menjalani seleksi adalah mantan striker Timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto.
PSSI sendiri telah merekrut 4 pelatih asal Belanda untuk memperkuat tim kepelatihan Timnas Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Kluivert akan dibantu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Quentin Jacoba, dan Gerald van den Burg. Jelang pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kluivert pun disebut akan memantau sejumlah pertandingan BRI Liga 1. Pada Minggu 1 Februari 2025, Kluivert dan timnya diketahui memantau pertandingan BRI Liga 1 antara Persija Jakarta melawan PSBS Biak. Sumarji menyebut Kluivert akan kembali menyaksikan pertandingan Persija lawan Bali United pada Sabtu, 8 Februari 2025, nanti. Di lain sisi, Sumarji mengonfirmasi bahwa fisioterapis asal Korea Selatan yang sebelumnya membantu Shin Tae-yong, Choi Ju-yang akan ditugaskan untuk Timnas U17 Indonesia. Choi itu fisioterapi, tapi memang kualitasnya luar biasa, cukup bagus, cukup baik, profesional dia bekerja, dan saya sudah diperintah oleh Ketua Umum untuk menyampaikan kepada Choi untuk segera kembali ke Timnas U17, untuk membantu, pelatih, Nova Arianto, kata Sumarji dikutip dari Antara. Racikan Patrick Kluivert diyakini akan mampu loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia besutan pelatih anyar, Patrick Kluivert, diyakini akan bisa membawa prestasi. Bahkan, sosok pelatih asal Belanda itu dipercaya mampu meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert menjadi pelatih baru Timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong. Saat ini, kans Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Sebelumnya, bersama Shin Tae-yong, Timnas Indonesia berhasil mencatat 1 kali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kekalahan dari 6 pertandingan ronde ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes dan kawan-kawan menduduki posisi 3 klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Tertinggal 10 poin dari Jepang di puncak dan terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2. Timnas Indonesia berpeluang lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dari catatan itu. Jika tidak, tim Merah Putih punya kesempatan melalui babak keempat. Melihat perkembangan tersebut, pencinta sepak bola nasional yang juga wirausahawan muda asal Surakarta, Sahli Himawan yakin Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Saya mengapresiasi peran besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mewujudkan mimpi akbar tampil di Piala Dunia 2026. Saya juga yakin bersama Patrick Kluivert, tim nasional Indonesia bisa lolos ke panggung sepak bola terakbar, kata kepada awak media. Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia sendiri masih memiliki 4 pertandingan tersisa grup C yaitu melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pada Maret 2025, Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu tuan rumah Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari berikutnya. Kemudian pada periode Juni 2025, Tom Haye dan kawan-kawan akan menjamu Cina pada 5 Juni dan melawat ke Jepang pada tanggal 10 Juni 2025. Saya optimistis Indonesia bisa lolos langsung ke babak utama Piala Dunia 2026 atau duduk di peringkat 2 besar grup C. Jika hal itu terwujud, Indonesia akan pertama kali tampil di Piala Dunia, pungkasnya. Pratama Arhan terpilih jadi pemain muda terbaik pekan ke-20 Liga Thailand. Bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan, terpilih menjadi pemain muda terbaik pekan ke-20 Liga Thailand, kata operator Liga Thailand melalui akun Instagram pada Selasa, 4 Februari 2025. Pemain muda terbaik pekan ini, Pratama Arhan dari True Bangkok United berhak atas Rising Star di Thai League, kata operator Liga Thailand. Arhan bermain selama 63 menit untuk klubnya, Bangkok United, saat mereka menang 2-1 atas Nakhon Ratchasima pada pertandingan Liga Thailand akhir pekan lalu. Pertandingan melawan Nakhon Ratchasima itu merupakan penampilan kedua Arhan sebagai pemain inti Bangkok United. Sebelumnya mantan pemain PSIS Semarang itu tampil selama 68 menit saat Bangkok melawan Lampun Warriors. Pada laga melawan Nakhon Ratchasima, Arhan menuntaskan 4 umpan silang akurat dan 2 operan kunci,
selain sukses melepaskan 38 operan dari total 44 operan, dan memenangkan 4 duel. Kepindahan ke Bangkok United telah membuat Arhan lebih sering bermain dibandingkan dengan saat bersama dua klub sebelumnya. Ketika bersama Tokyo Verdy dan Suwon FC, pemain asal Blora itu sangat minim mendapatkan menit bermain. Kemenangan atas Nakhon Ratchasima mengokohkan posisi Bangkok United di peringkat kedua klasemen Liga Thailand dengan 43 poin, tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen Buriram United. Secara matematis, Bangkok United masih berpeluang mengejar Buriram United karena Liga Thailand masih menyisakan 10 pekan lagi untuk dimainkan.